Halo, perkenalkan nama saya Stefani Saputra, NPM 231446022. Saat ini saya mau mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SD Negeri Ngrukeman. PLP 1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Adapun tujuan dari PLP 1 dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui pengumpulan informasi tentang 1. Kultur sekolah di SD Negeri Rukeman, 2. Struktur organisasi dan tata kelola di SD Negeri Rukeman, 3. Peraturan dan tata tertib di SD Negeri Rukeman, 4. Kegiatan-kegiatan seremonial formal, misalnya upacara bendera, rapat briefing di SD Negeri Rukeman, 5. Kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SD Negeri Ngrukeman. Adapun visi dan misi dari sekolah SD Ngrukeman, yaitu visinya terwujudnya peserta didik yang bertakwa, unggul dalam prestasi, berkarakter Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Dengan 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Unggul dan berprestasi dalam berbagai wawasan dan keahlian, 3. Berperilaku santun dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan asas Pancasila, yang keempat, pembelajaran berbasis pada upaya pelestarian lingkungan hidup. Adapun misinya, yang pertama, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mewujudkan peserta didik yang berprestasi dalam berbagai wawasan dan keahlian. Ketiga, mewujudkan peserta didik yang santun dan dalam tutur kata, perilaku, dan kepribadian sesuai asas Pancasila. Keempat, mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan. Adapun tujuan dari SD Ngrukeman dalam implementasi kurikulum sebagai bentuk dan cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan. Yang pertama itu ada tujuan jangka pendek dalam 1 tahun ke depan. Yang kedua ada tujuan jangka menengah dalam 2-3 tahun ke depan. Yang ketiga ada tujuan jangka panjang dalam 4 tahun ke depan. Berikut struktur organisasi di SD Negeri Ngrukeman. Selanjutnya ada sumber daya manusia di SD Ngrukeman, yaitu tenaga pendidik yang berjumlah 22 tenaga pendidik yang terdiri dari 15 orang yang sudah PNS dan 7 orang sebagai pegawai honorer. Yang kedua ada tenaga kependidikan yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang sebagai tenaga administrasi sekolah, 1 orang sebagai petugas perpustakaan, 1 orang sebagai penjaga sekolah, dan 2 orang sebagai pesuruh sekolah. 3. Peserta didik di SD Negeri Ngrukeman sendiri berjumlah 368 siswa yang terdiri dari 174 siswa laki-laki dan 194 siswa perempuan. Adapun sarana dan prasarana di SD Ngrukeman yaitu ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang tamu, ruang perpustakaan, ruang lab komputer, ruang lab IPA, musola, koperasi sekolah, UKS, toilet siswa, toilet guru, tempat parkir guru, tempat parkir siswa, dapur, kantin, tempat cuci tangan, pagar sekolah, bak sampah tertutup dan terpilah, halaman sekolah, taman sekolah, gudang, gazebo, dan lapangan sekolah. Ini ada beberapa contoh saat observasi di SD Negeri Rukeman. Ada perpustakaan sekolah, taman sekolah, musola, dan ruang UKS. Berikut kultur sekolah yang ada di SD Negeri Rukeman, yaitu ada budaya agama yang meliputi kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran yang dipimpin oleh guru mata pelajaran pertama. Yang kedua, budaya disiplin, yaitu ada kegiatan berdiri pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, budaya kebersihan meliputi kegiatan piket siswa tiap kelas. Selain itu, di SD Negeri Rukeman juga memiliki kultur yang setiap paginya
Guru menyambut kedatangan siswa-siswi dan bersalam-salaman di depan gerbang sekolah, serta menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 5T, tertib kerja, tertib waktu, tertib administrasi, tertib organisasi, dan tertib berpakaian, serta menerapkan 10 etos kerja unggulan. Adapun struktur organisasi dan tata kelola sekolah berdasarkan data di SD Negeri Rukeman, saat ini kepala sekolah dijabat oleh Bapak Arif Haryanto SPD JAS yang bertugas sebagai manajer administrasi, supervisor, serta leader di dalam sekolah. Selain itu, struktur lainnya adalah dewan sekolah, guru wali kelas, guru mata pelajaran, pustakawan sekolah, dan penjaga sekolah. Adapun tata tertib sekolah. Yang pertama, siswa datang ke sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Kedua, siswa yang datang terlambat hanya diizinkan masuk kelas setelah mendapat izin dari guru piket pada hari itu. Ketiga, siswa wajib membawa tas sekolah pada hari-hari sekolah untuk tempat alat dan perlengkapan sekolah. Keempat, para siswa wajib berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan. Kelima, siswa wajib keluar dari ruang kelas pada saat istirahat demi keamanan dan kenyamanan semua siswa. Keenam, siswa yang membawa sepeda harus dilengkapi rem, standar, dan kunci, dan selama diparkir sepeda wajib dalam keadaan terkunci. Ketujuh, siswa pintu masuk dan keluar sekolah adalah sebelah selatan dan yang membawa sepeda melalui pintu utara. Setiap siswa wajib turun dari sepeda begitu memasuki pintu gerbang. Kedelapan, siswa wajib mengikuti semua kegiatan dan program yang telah ditentukan. 9. Siswa wajib melaksanakan piket kelas untuk menjaga keindahan dan kebersihan kelas dan halamannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 10. Siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan seragam merah putih lengkap dan mengikuti senam bersama sesuai dengan hari yang ditentukan. 11. Siswa wajib menghormati guru dan karyawan serta sesama siswa sehingga akan terwujud suasana kekeluargaan dan kebersamaan. 12. Siswa wajib menjaga ketenangan, kebersihan, keindahan, ketertiban, kerindangan, kekeluargaan, dan keamanan di lingkungan kelas dan sekolah. 13. Siswa wajib membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. 14. Siswa wajib menjaga kelestarian semua tanaman perindang, tanaman hias, tanaman obat, kebun sekolah, dan tanaman lain yang ada di sekolah. 15. Siswa wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara menggunakan air, listrik, dan kertas secara hemat dan bijak. 16. Siswa wajib menjaga dan merawat kebersihan pakaian, rambut, kuku, gigi, mulut, dan telinga. 17. Siswa yang membawa handphone atau alat komunikasi lain wajib menitipkan kepada wali kelas saat pelajaran berlangsung. Siswa wajib membantu agar tata tertib sekolah bisa dilaksanakan dan ditaati. Berikutnya kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial yang terdapat di SD Rukeman meliputi upacara bendera yang dilaksanakan rutin setiap hari Senin pukul 7 sampai selesai. Dan setiap hari-hari besar nasional seperti hari lahirnya Pancasila, Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan, dan hari-hari besar nasional lainnya. Juga dilaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh siswa, guru, serta karyawan sekolah. Berikut ada kegiatan kurikuler di SD Rukeman melibatkan muatan kurikulum yang mencakup mata pelajaran wajib, intrakurikuler, muatan lokal, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam intrakurikuler, siswa mengikuti mata pelajaran seperti pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, PJOK, seni budaya, bahasa Inggris, dan muatan lokal bahasa Jawa. Ini ada contoh ketika saat observasi saat pembelajaran di kelas 4A dan pembelajaran di kelas 3B. Berikutnya kegiatan kokurikuler. Di SD Negeri Rukeman sudah menerapkan P5 berdasarkan pedoman Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila
merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil Pancasila yang disusun berdasar standar kompetensi kelulusan. Berikutnya ada kegiatan ekstrakurikuler di SD Ngukeman. Kegiatan ekstrakurikuler sendiri adalah kegiatan siswa yang dilaksanakan di luar jam pelajaran yang berfungsi untuk menyalurkan bakat dan minat, memperluas pengetahuan, belajar solidaritas, mengisi waktu luang, dan menambah keterampilan. Adapun kegiatan ekstrakurikuler di SD Ngukeman yaitu pramuka, komputer atau TIK, BTAKI, menari, pencaksilat, renang, tenis meja, dan bahasa Inggris. Ini ada salah satu contoh ketika observasi di SD saat ekstrakurikuler renang. Berikutnya ada praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, yaitu yang pertama ada pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas atau guru. Yang ketiga, setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. Keempat, setiap hari Jumat melaksanakan senam pagi. Yang kelima, membiasakan peserta didik untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan menjadwalkan dan melaksanakan piket kelas rutin. Yang keenam, membiasakan peserta didik untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan memilah sampah organik dan non-organik yang disediakan tempat khusus untuk setiap masing-masing jenis sampah. Salah satu contohnya ketika observasi ada kegiatan menyambut siswa di gerbang dan senam pagi setiap hari Jumat. Berikutnya, kegiatan observasi di kelas 3B. Dalam kegiatan observasi di kelas 3B terdapat kegiatan pembuka sebelum dimulainya pembelajaran, seperti guru mengawali pembelajaran dengan berdoa dan memeriksa kesiapan kelas, serta memberikan motivasi untuk penguatan kelas, mengabsensi siswa, dan mengecek pemahaman siswa pada materi sebelumnya. Guru memakai media papan tulis dan buku paket matematika untuk menjelaskan materi tentang kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan bilangan cacah. Metode pembelajaran yang digunakan seperti ceramah dan tanya jawab. Selama pembelajaran ini, guru menyampaikan dengan suara yang jelas, tidak tergesa-gesa dan mudah dipahami. Cara guru menyampaikan materi juga komunikatif dan menguasai materi yang dipelajari. Sikap peserta didik pun memperhatikan dan mengikuti pembelajaran dengan aktif dan cukup kondusif. Selanjutnya ada kegiatan observasi di kelas 4A. Dalam kegiatan observasi di kelas 4A terdapat kegiatan pembuka sebelum dimulainya pembelajaran seperti guru mengawali dengan doa dan salam, memeriksa kesiapan kelas, mengabsensi siswa, dan mengecek pemahaman siswa pada materi sebelumnya. Guru memakai media papan tulis dan buku paket matematika untuk menjelaskan materi tentang pecahan senilai. Metode pembelajaran yang digunakan seperti ceramah dan tanya jawab. Selama pembelajaran ini, guru menyampaikan dengan suara yang jelas, tidak tergesa-gesa, dan mudah dipahami oleh siswa. Cara guru menyampaikan materi juga komunikatif dan menguasai materi yang dipelajari. Sikap peserta didik pun memperhatikan dan mengikuti pembelajaran dengan semangat, aktif, dan cukup kondusif. Selanjutnya, kegiatan observasi di kelas 4B. Dalam kegiatan observasi di kelas 4B terdapat kegiatan pembuka sebelum dimulainya kelas, yaitu guru mengawali dengan doa, memeriksa kesiapan kelas, mengabsensi siswa, dan mengecek pemahaman siswa pada materi sebelumnya. Guru memakai media papan tulis, buku paket matematika, dan kertas origami untuk menjelaskan materi tentang pecahan. Media kertas origami memudahkan siswa untuk memahami pembagian dalam pecahan. Metode pembelajaran yang digunakan seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Selama pembelajaran, guru menyampaikan dengan suara yang jelas, tidak tergesa-gesa, dan secara perlahan agar siswa dapat memahami materi yang ada. Cara guru menyampaikan juga komunikatif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
dan juga menguasai materi yang dipelajari. Sikap peserta didik pun memperhatikan dan mengikuti pembelajaran dengan aktif dan kondusif. Kesimpulannya, dalam kegiatan pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 1 yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 6 hari di SD Negeri Ngurukeman, dapat disimpulkan bahwa sekolah tersebut dikatakan baik karena proses pembelajaran dilakukan dengan baik dan lancar. Dalam pelaksanaan PP 1, diamati bahwa bangunan sekolah juga masih layak untuk digunakan dan memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran di sekolah serta memiliki kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran yang berguna untuk mengasah dan mengeksplor minat bakat peserta didik. Guru memiliki sikap yang hangat dan antusias sehingga membuat peserta didik bersemangat untuk belajar. Dan di dalam kelas 4B diamati sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Baik, sekian presentasi dari hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan 1. Bila ada kurang saya minta maaf. Terima kasih.